Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini untuk kita bersama-sama berkebaktian rumah tangga pada tengah minggu hari ini. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, saya undang untuk kita bersama-sama bersaat teduh sebelum kita memulai ibadah kita. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama memulai kebaktian rumah tangga kita pada hari ini. Kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 362, baitnya yang pertama. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian sudah menemukannya, kita akan bersama-sama berdoa untuk meminta bimbingan daripada Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Sang Pemelihara kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa membimbing dan menyertai kami di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap langkah kaki kami, Bapa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap renungan pada hari ini dapat bersama-sama kami pahami dan juga bersama-sama kami resapi dengan baik dan dapat kami pakai Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa. Amin. Saya akan membacakannya untuk kita semua di bawah perikop hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita dapat mengerti atas segala apa yang difirmankannya. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah hidup seksama seperti orang bijak. Kalau kita berbicara tentang orang bijak, kita juga berbicara tentang masa sekarang, di mana kalau kita berbicara tentang perkembangan zaman adalah sesuatu hal yang sangat-sangat menarik untuk kita ikuti, di mana kehidupan sebagai orang modern diikuti juga dengan kehidupan yang begitu cepat.
Arus informasi yang kita dapatkan begitu cepat. Segala berita-berita kita dapatkan begitu cepat. Terutama berita-berita hoaks juga sering kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada grup, mungkin grup WhatsApp keluarga, biasanya isinya suka ngirim-ngirim berita tentang berita apapun itu. Kadang kita bingung untuk memilah di mana yang benar, di mana yang salah, karena begitu banyak informasi yang masuk ke kita. Menjadi tantangan ketika di masa sekarang yang serba cepat, informasi serba gampang untuk kita dapat, kita harus bijak dalam memilih dan memilah sebuah berita untuk kita jadikan yang benar maupun yang salah. Begitu juga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diperhadapkan pada ayat yang ke-15 dan ke-16 sebagai pembuka bacaan kita. Ayat ke-15 dan ayatnya yang ke-16 mengingatkan kita begitu dalam, di mana perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak informasi yang masuk ke dalam diri kita, yang kita baca, kita harus bijak-bijak dalam memilih dan memilah. Kita telah dianugerahkan oleh Allah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita ditarik oleh Dia dari lembah kegelapan. Jika kita bisa bersama-sama melihat di ayat yang ke-8, Efesus mengingatkan bahwa memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Di mana kita sebagai orang, sebagai anak-anak yang sudah ditarik oleh Allah ke dalam terang, kita perlu menjadi orang-orang yang bijak. Kita perlu menjadi orang-orang yang arif untuk bisa memilah dan memilih. Sebagai orang yang bijak, kita perlu memilah dan memilih apa informasi yang masuk ke dalam diri kita. Tetapi juga kita mesti bersyukur segala apa yang kita rasakan, di mana zaman yang begitu cepat kita tetap dapat rasakan, di mana kita bisa merasakan kasih Allah, rangkulan Allah, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita, walaupun di masa-masa sekarang yang begitu sulit. Terutama di masa-masa pandemi kali ini, Bapak Ibu Saudara, ketika banyak hoaks, banyak kebohongan yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak kita kenal. Berita-berita tentang kematian dan berita-berita segala macam, kita perlu memilah dan juga memilih secara bijak. Karena kita adalah anak-anak terang yang berpaut kepada Allah untuk terus senantiasa merasakan dan juga meyakini bahwa kasih Allah senantiasa ada. Kita perlu berpaut kepada Allah. Kita perlu meminta untuk menjadi anak-anak yang terang dan juga anak-anak yang bisa memilih dan memilah segala informasi yang masuk ke dalam diri kita. Segala informasi yang masuk ke dalam diri kita kiranya bisa kita pilah dan pilih. Dan kita dapat menjadi lebih bijak untuk bisa senantiasa mensyukuri setiap pemeliharaan Allah. Kiranya kita dapat bersama-sama belajar dan juga bersama-sama mensyukuri apa yang menjadi kasih Allah. Dan juga kita dapat bersama-sama merasakan kasih Allah di dalam penyataannya. Kiranya kita dikuatkan pada perenungan pada hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya akan berdoa syafaat untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami mau bersyukur dan berterima kasih atas segala penyertaan-Mu, atas segala pimpinan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam setiap kekurangan kami,
di dalam setiap pergumulan kami, Engkau yang kiranya mau senantiasa ada. Engkau yang kiranya mau memberkati kami. Bapa, kami mau bersyukur dan berterima kasih karena Engkau yang sudah memberkati kami, telah menarik kami dari lembah kegelapan untuk menjadi anak-anak terang. Bapa, di masa-masa informasi yang begitu cepat kami dapat, terutama di masa-masa pandemi kali ini dengan berbagai berita yang begitu menakutkan kami, yang begitu merisaukan kami, tetapi kami yakin dan percaya kami dapat menjadi orang-orang yang bijak, seperti Efesus mengatakan itu. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang senantiasa memelihara dan menyertai kami di dalam setiap pergumulan kami, di dalam setiap pertumbuhan iman kami juga Bapa. Kiranya Engkau yang mau senantiasa turut campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa juga bagi jemaat-jemaat kami di tempat ini, di GKP Jemaat Cianjur. Engkau yang mau kiranya senantiasa memberkati, menyertai, dan juga memperlengkapi kami, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, dengan setiap pergumulan kami yang kadangkala kami takut, kadangkala kami risau untuk bisa menghadapinya. Tetapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau yang akan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang mau pimpin dan sertai kami Bapa. Engkau yang mau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau juga mau memberkati jemaat-jemaat kami yang sedang merasakan sakit maupun di dalam masa-masa pemulihan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau yang memberkati setiap obat-obatan yang diminum, setiap makanan yang dikonsumsi. Kiranya Engkau yang mau senantiasa memberkati. Dan juga kiranya Engkau memberkati setiap program kerja, program yang dijalankan oleh gereja kami ini, terutama program peduli kasih. Kiranya Engkau yang memberkati Bapa setiap tangan-tangan yang memberi, dan juga setiap orang-orang yang mengasihi dan orang-orang yang mendapatkan. Kiranya Engkau yang mau ada dan juga memperlengkapi mereka senantiasa. Terima kasih Bapa. Di dalam setiap pergumulan kami yakin dan percaya Engkau ada. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami. Kami hanya bisa berserah dan berpasrah hanya kepadamu saja Bapa. Bapa, doa yang tidak sempurna ini kami mau sama-sama alaskan ke dalam nama-Mu saja. Dan kami akan berdoa seperti yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama menutup ibadah kita, kebaktian kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama bernyanyi sebagai penutup ibadah kita pada hari ini melalui Kidung Jemaat nomor 427, baitnya yang pertama, Kusuka Menuturkan. Yesus dan cinta kasih-Nya.
selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kiranya kita dapat kembali ke kehidupan kita masing-masing, dan juga kita dapat melakukan firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Efesus, bahwa kita dapat menjadi orang yang bijaksana dan merasakan dan juga melewati masa-masa yang sulit ini dengan bijaksana. Dan juga kita menjadi orang-orang yang tetap berpaut pada Tuhan dan berpengharapan kepada Tuhan. Dan kiranya kita dapat senantiasa melakukan itu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.